Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur terindah, puji termoga milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semua tetap terlimpah curah kepada Nabi kita Kangjeng besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin Allah ya rabbal alamin. Kesempatan ini alhamdulillah kita sama-sama yang pertama tentunya memahami terkait tentang bagaimana pemahaman kita terkait kedudukan sebagai makhluk yang merupakan bagian dari alam semesta dan merasakan mutlaknya agama bagi kehidupan manusia. Penting gak agama? Bagi kita penting agama, ya, sangat penting bahkan, sehingga mutlak agama itu dibutuhkan. Nah, kemudian poin yang ingin kita capai adalah hubungannya antara manusia dengan agama. Kemudian manusia dan alam semesta, kemudian manusia menurut agama Islam. Kemudian kita harus bisa memahami bagaimana ciri dan sifat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang menjadi bagian dari alam semesta. Kemudian kita mampu memahami hakikat manusia menurut ajaran agama Islam yang potensinya beriman dan bertakwa dan berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang kita akan sama-sama coba diskusi atau bahas, ya. Pertama, kaidah keyakinan Allah Subhanahu wa ta'ala selain daripada Allah namanya makhluk. Selain daripada Allah namanya makhluk. Siapapun selain daripada Allah namanya makhluk. Yang namanya makhluk tentu bagian dari alam. Makhluk itu adalah, ya, seperti siapa? Kita ini bagian dari makhluk. Ya, kalau makhluk berarti bagian dari alam. Alam semesta yang Allah ciptakan dengan keteraturan. Coba lihat, ada matahari kan, ya, terbit dari barat, ya, dengan sinarnya, ya, keteraturan. Kemudian ada bulan, ada bumi yang berputar pada porosnya. Ada siang, ada malam, ada aku, ada kamu, gitu ya. Nah, jadi keteraturan tentu ada yang mengatur kan. Dunia ini, bumi ini berarti ada yang mengatur. Nggak mungkin ada yang nggak mengatur. Pasti ada yang mengatur. Siapa yang mengaturnya? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keteraturan ini ada yang mengatur, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyuruh malaikat juga untuk menjaga. Coba deh kita lihat hukum alam, ya. Semua berjalan sesuai dengan ketentuannya, sunatullahnya, sehingga alam ini teratur sedemikian rupa. Yang dimaksud dengan sunatullah ini, yang pertama hukumnya pasti. Qur'annya Al-Furqan ayat 25. Jadi sunatullah itu pasti. Kemudian sunatullah itu tetap. Al-An'am ayat 115 dan Al-Isra ayat 77. Jadi yang namanya sunatullah, ya, sunatullah itu objektif. Jadi ada yang pasti, ada yang tetap, dan objektif. Objektif itu dalam Quran Al-Anbiya 105. Nah, jadi kalau misalkan kita juga membaca terkait tentang fenomena alam, contoh matahari. Tahu matahari kan? Bagaimana sebetulnya tidaklah mungkin matahari itu mengejar bulan, dan tidak mungkin malam itu mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis
edarnya itu kata Quran, surat Yasin ayat 40. Jadi tidak mungkin lah bahasanya ada matahari ngejar bulan, mungkin nggak? Nggak mungkin. Atau sebaliknya bulan ngejar matahari. Yang mungkin itu kamu ngejar aku kan gitu. Atau aku ngejar kamu. Yang mungkin itu. Yang mungkin aja itu. Ya, tapi kalau matahari ngejar bulan nggak mungkin. Bulan ngejar matahari nggak mungkin. Yang mungkin itu kamu ngejar aku. Itu kata yang kasmaran. Ya. Nah, kemudian tidaklah kita perhatikan sesungguhnya semua isi dan alam semesta ini baik yang di langit dan di bumi ini saling apa? Sebetulnya untuk menyempurnakan nikmat, betul nggak? Matahari itu kan nikmat ya, betul kan? Apa namanya, hujan itu kan itu bagian dari nikmat. Ya, malam bagian dari nikmat. Paham ya? Nah, kemudian bagaimana kita mendefinisikan manusia kita? Manusia dari dulu sampai sekarang itu definisinya masih belum selesai. Kenapa masih belum selesai? Ya, berbagai teori dikembangkan, berbagai definisi dikembangkan. Tapi yang pastinya secara ilahiyah bahwa manusia adalah bagian dari makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Definisi manusia itu sekurang-kurangnya ada 4. Satu dalam Al-Isra ayat 70. Kita tuh sering disebut apa? Kita sering disebut apa? Bani Adam. Kita sering disebut apa? Bani Adam. Ya Bani Adam. Surat Al-Baqarah gimana? Ya, belum tahu. Surat Al-Baqarah. Ya Bani Adam. Kemudian Al-Kahfi ayat 110. Manusia ini sering disebut Bashar. Manusia juga sering disebut Al-Insan. Ya, dalam Al-Insan ayat 1 insan. Manusia juga sering disebut dalam Quran yang sering kita bacakan apa? Qul a'udzu birabbin. Manusia ini sering disebut An-Nas. Kenapa? Mungkin karena panas, bukan. Ya, An-Nas itu artinya manusia. Contoh kalau dalam Al-Insan, ya, salah satu rumusan manusia dalam Al-Insan ini adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki potensi untuk beriman kepada Allah. Jadi kita ada potensi untuk mempergunakan akal kita, mengamalkan wahyu. Ya. Jadi mengamalkan wahyu. Jadi kita juga mengalami gejala-gejala alam yang bertanggung jawab serta segala perbuatan dan berakhlak. Jadi potensi kita sebetulnya bisa untuk beriman kepada Allah, mempergunakan akalnya, mengamalkan wahyu, serta mengalami gejala-gejala dalam hal ini bisa bertanggung jawab dari sisi perbuatan dan akhlaknya. Ya, bisa dipahami ya. Kemudian manusia menurut ajaran agama adalah makhluk yang paling unik. Yang paling unik itu adalah manusia. Seperti kamu unik, menarik, can. Nah, itu cakep. Jadi seperti itu, manusia adalah makhluk yang paling unik. Bentuknya terbang. Kata siapa? Kata Quran. Gimana dalam Qurannya? Surat At-Tin ayat 4. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baik. Kita sudah diberikan yang terbaik. Bayangkan kalau hidung naik ke atas. Kalau hujan. Hah? Kalau hidung naik ke atas gimana? Bolongnya. Hah? Gimana? Ya, bayangkan kalau apa namanya, mulut ini bukan hanya 2. Banyak gitu. Nah, berarti manusia ini banyak memiliki keutamaan dan sebaik-baiknya bentuk. Pernah kalian main ke kebun binatang? Sudah pernah membandingkan supaya kita bersyukur? Supaya kita bersyukur kepada Allah. Berarti kita terbaik apa tidak terbaik? Terbaik di atas makhluk yang lain. Itu paham ya?
Dan manusia ini memiliki daya potensi, kemampuan yang bisa dikembangkan. Manusia ini juga mengabdi kepada Quran, ya, mengabdi dalam artian kepada Allah dalam Quran surat Az-Zariyat. Jadi apa? Jadi tidaklah diciptakan manusia kecuali untuk bersujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan manusia itu diciptakan sebagai khalifah di bumi ini. Ya, maka manusia ini sebagai khalifah fil ar. Jadi itu ya terkait tentang bagaimana sesungguhnya manusia adalah makhluk terbaik ciptaan Allah. Sehingga nanti kita bisa menyimpulkan bagaimana sih tahap-tahapan kehidupan manusia. Ya, tahap-tahapan kehidupan manusia ini dari apa? Dari apa? Mulainya nanti. Kehidupan kita mulai dari mana? Jangan bilang dari tadi. Kita mulai tahap-tahapan kehidupan manusia itu mulai dari alam apa? Alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian ke alam dunia, ke alam kubur, ke alam barzah. Sekurang-kurangnya itulah tahapan manusia. Nanti kita bisa jelaskan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat.